Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita. Nah, untuk doanya sendiri, di sini kakak yang pimpin ya. Oke. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pasti di kelas ini ada yang bertanya-tanya ya, kakak ini siapa? Iya Sebelumnya, Kak. kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Novriani. Kalian bisa panggil Kak Novi atau Kak Novri, terserah kalian ya, senyaman kalian aja mau panggilnya siapa. Oke, kakak adalah salah satu mahasiswi PLP dari Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Kak. Oke, baiklah. Kalau begitu, sebelum kita masuk materi, kita sepakati dulu ya, waktu pelaksanaan kita ini kurang lebih 45 menit ke depan. Oke. Nah, materi kita hari ini tentang manajemen waktu. Nah, adapun tujuan dari manajemen waktu ini, yang pertama itu tujuan umum. Nah, tujuan umum ini peserta didik mampu merancang, memanajemen waktu yang tepat dan memperbaiki pola waktu dalam belajar. Nah, sedangkan tujuan khususnya ada dua. Nah, tujuan khususnya ini peserta didik dapat menganalisis jenis kegiatan keseharian dalam kaitannya dengan manajemen waktu. Nah, yang kedua itu peserta didik melatih membuat jadwal kegiatan secara efektif, efisien, dan fleksibel. Nah, itu tadi ya tujuan dari materi kita hari ini. Nah, kegiatan kita ini berbasis individu. Jadi, kakak akan membagikan lembar kertas yang nantinya kalian isi ya, sesuai dengan jadwal keseharian yang telah kalian buat. Nah, dan kalian akan menjawabnya beberapa pertanyaan sesuai dengan pemahaman tentang materi. Bagaimana, apakah kalian paham? Paham Kak. Oke. Sekarang apakah kalian sudah siap untuk menerima materi dari kakak? Sudah Kak. Alhamdulillah ya, kalau sudah siap. Karena kalian sudah siap, mari dengarkan dan simak tentang materi yang kakak jelaskan. Oke. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengidentifikasi tentang apa itu manajemen waktu. Nah, bagaimana manfaatnya, apa saja aspek-aspek dalam manajemen waktu, dan cara menyusun jadwal harian. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya, apa itu manajemen waktu. Nah, di sini mengenai manajemen waktu belajar. Nah, bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang ya adik-adik. Nah, bukan pula berarti dalam waktu 24 jam per hari harus dihabiskan dengan belajar. Justru sebaliknya. Nah, prinsip utama dari pengelolaan waktu yang baik adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan, yaitu meliputi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, kegiatan sosial, maupun waktu untuk istirahat. Nah, sebelumnya kita tahu dulu apa sih pengertian dari manajemen waktu itu. Nah, pengertian dari manajemen waktu di sini menurut Taylor 1990, manajemen waktu atau manajemen kehidupan adalah pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil dan menyisihkan kegiatan-kegiatan tidak berarti yang seringkali justru banyak memakan waktu. Nah, manajemen waktu ini sendiri merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Nah, itu tadi pengertian dari manajemen waktu. Nah, manajemen waktu di sini mengelola waktu dengan baik
baik akan membuat tugas adik-adik tertata dengan rapi karena melakukan dengan step by step, satu persatu secara teratur. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya ya. Oke. Manfaat manajemen waktu. Slide ini tentang manfaat manajemen waktu bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tugas tertata dengan rapi, kedua mempercepat semua urusan, ketiga melatih disiplin diri, keempat menjadikan diri kamu orang yang bertanggung jawab. Nah, untuk mempercepat semua urusan, tugas tertata dengan rapi, mengelola waktu dengan baik akan membuat tugas adik-adik tertata dengan rapi karena melakukannya dengan step by step, tahap demi tahap, sehingga tugas-tugas yang adik-adik laksanakan dapat tertata dengan rapi. Paham adik-adik? Paham, Bu. Oke, selanjutnya itu mempercepat semua urusan. Nah, mempercepat semua urusan di sini dengan pengelolaan waktu yang baik, tugas ataupun masalah yang adik-adik hadapi akan cepat selesai karena tidak menunda-nunda pekerjaan. Melatih disiplin diri, pengaturan waktu yang adik-adik buat akan menjadikan hal tersebut sebagai patokan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, hal tersebut akan melatih adik-adik menjadi seseorang yang disiplin. Mempercepat semua urusan tadi, ketika adik-adik sudah tahu nih jadwalnya dalam mengerjakan tugas. Nah, misalnya jam sekian saya mengerjakan tugas ini. Nah, terus selanjutnya saya mau selesaikan tugas mata pelajaran ini. Tugasnya adik-adik itu cepat selesai. Nah, selanjutnya itu melatih disiplin diri. Nah, melatih disiplin diri adalah pengaturan waktu yang adik-adik buat akan menjadikan hal tersebut sebagai patokan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, hal tersebut akan melatih adik-adik menjadi seseorang yang disiplin, menjadikanmu orang yang bertanggung jawab. Selain pengelolaan waktu yang baik, akan menjadikan adik-adik orang yang bertanggung jawab karena melakukan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Nah, itu tadi ya tentang melatih disiplin diri. Nah, ketika kita sudah disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas, maka kita akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab kepada tugas-tugas kita. Nah, slide selanjutnya itu aspek-aspek manajemen waktu. Nah, di sini aspek-aspek manajemen waktu itu ada 3. Pertama, menetapkan tujuan dan prioritas, kontrol terhadap waktu, teknik atau mekanika manajemen waktu. Menetapkan tujuan dan prioritas, yaitu di mana apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan individu untuk diselesaikan dan bagaimana individu menetapkan kebutuhan sebagai sesuatu prioritas yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Misalnya dalam 1 minggu ke depan sekolah akan melakukan ujian, sementara adik-adik ada yang punya jadwal rutin untuk les atau mengumpulkan tugas mandiri. Nah, dari ketiga kegiatan tadi, maka adik-adik harus memilih yang mana dalam yang adik-adik prioritaskan. Ujian sekolah, tugas mandiri, dengan les. Nah, ketiga ini adik-adik harus prioritaskan yang mana dulu yang adik-adik kerjakan. Di mana tugas mandiri? Nah, dari kegiatan tersebut, tugas mandiri dan ujian adalah bagian utama dari tugas perkembangan siswa. Nah, di mana tugas-tugas mandiri ikut berperan dalam memberikan bobot penilaian yang diberikan guru di luar nilai ujian. Oleh karena itu, kalian harus menetapkan tujuan dari kegiatan kalian tersebut. Nah, teknik atau mekanik manajemen waktu. Nah, teknik atau mekanik manajemen waktu yaitu cara-cara yang digunakan
dalam mengelola waktu seperti membuat daftar jadwal dan rencana kerja di mana kalian harus menetapkan urusan untuk melaksanakan ketiga kegiatan tadi. Sesuai dengan tujuan tugas perkembangan seseorang siswa, maka hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menyelesaikan tugas mandiri, kemudian mempersiapkan ujian, dan terakhir adalah mengikuti les. Kontrol terhadap waktu berhubungan dengan pelaksanaan terhadap hal-hal yang mempengaruhi penggunaan waktu. Jadi adik-adik dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap alokasi, menetapkan jam yang ditargetkan untuk suatu kegiatan yang cukup atau belum. Itu tadi ya aspek-aspek manajemen waktu. Nah, selanjutnya cara menyusun jadwal. Cara menyusun jadwal pertama itu membuat jadwal. Bagaimana sih membuat jadwal? Dalam membuat jadwal ini kalian bisa mencatat durasi membuat jadwal. Yang pertama itu catat durasi Anda mengerjakan aktivitas rutin. Bagaimana sih mencatat durasi dalam mengerjakan aktivitas rutin itu? Siapkan catatan durasi adik-adik bersiap di pagi hari seperti membantu orang tua, mengerjakan tugas rumah, dan mengerjakan tugas rutin lainnya. Telusuri selama 1 minggu dan tuliskan dalam sebuah buku catatan, lembar kerja ataupun aplikasi boleh. Cobalah menyusun jadwal menggunakan berbagai alat dari buku catatan, agenda, dan aplikasi. Sehingga adik-adik bisa memanfaatkan berbagai metode digital ataupun tulis tangan saat kalian pertama menyusun jadwal. Jika ingin memulai dengan lembar kosong, maka adik-adik bisa memanfaatkan berbagai metode, yaitu digital atau tulis tangan. Saat kalian pertama menyusun jadwal, jika ingin memulai dengan lembar kosong, adik-adik bisa menggunakan buku catatan. Tapi jika ingin menggunakan lembar yang sudah menggunakan tanggal dan waktu, adik-adik bisa menggunakan agenda atau aplikasi lainnya. Selanjutnya itu masukkan aktivitas yang sudah pasti terlebih dahulu. Masukkan aktivitas yang sudah pasti terlebih dahulu di sini seperti pelajaran kumpul keluarga dan tugas. Masukkan aktivitas yang sudah pasti terlebih dahulu seperti tugas pelajaran, kumpul keluarga, dan tugas pasti lainnya. Adik-adik bisa memulai dengan memberi kolom aktivitas seperti misalnya jam 8 pagi adik-adik mengerjakan tugas matematika dan jam 4 sore ada les bahasa Indonesia. Kedua itu mengatur jadwal. Mengatur jadwal, poin pertama ini, buatlah daftar tugas pada selembar kertas terpisah. Maksudnya di sini, masukkan tugas adik-adik, tugas rutin. Masukkan tugas adik-adik, tugas rutin memang mudah ya adik-adik, tapi menyusunnya sisa waktu yang adik-adik miliki tidak demikian. Jadi adik-adik bisa memulai dengan menulis semua yang harus adik-adik selesaikan pada selembar kertas kosong. Adik-adik menunjukkan prioritas dengan menuliskan nomor atau di samping aktivitas tersebut. Selanjutnya itu, jadwalkan tugas terpenting pada waktu ketika Anda merasa senang atau produktif.
jadwal adik-adik dengan tugas yang paling penting. Adik-adik bisa memperkirakan berapa lama kira-kira tugas yang adik-adik bisa selesaikan dan menjadwalkan prioritas utama di waktu ketika adik-adik paling bertenaga untuk menonjolkan tugas-tugas prioritas utama. Nah, tambahkan tanda bintang, garis bawahi, atau kalian bisa meng-highlight pakai stabilo. Nah, ada beberapa contoh waktu yang dapat memilih untuk belajar yang baik, seperti pada saat subuh pukul 4.30 sampai 5.30, nah, atau setelah tidur siang pada jam 4 sampai jam 5 sore, atau setelah makan malam jam 7 malam sampai jam 8 malam. Nah, selanjutnya itu cantumkan detail yang membuat Anda mengingat tentang apa yang harus Anda kerjakan. Nah, memasukkan tugas-tugas, cantumkan juga informasi yang spesifik sehingga adik-adik tetap ingat dari entry tugas tersebut. Kalau hanya mencatatnya singkat, misalnya tugas adik-adik tidak tahu tugas apa, jadi adik-adik harus memperjelas secara spesifik dengan misalnya menulis tugas ini, hari ini tugas matematika, besok tugas bahasa, misalnya seperti itu. Adik-adik mencantumkan informasi yang jelas. Oke. Selanjutnya itu tuliskan waktu mulai dan akhir untuk masing-masing tugas. Nah, apapun alat-alat yang adik gunakan untuk menyusun jadwal, aplikasi atau apapun itu, seperti menuliskan waktu mulai dan akhir, akan membantu adik-adik. Nah, jadi adik-adik jadwalkan sesuai dengan adik-adik punya tugas. Gambaran seperti apa adik-adik hari ini, adik-adik besok dalam kegiatan yang kalian laksanakan. Oke, selanjutnya itu siapkan juga waktu untuk bersenang-senang, keluarga, dan relaksasi. Nah, jadi jadwal yang kalian buat tidak semua harus untuk belajar, tetapi kalian butuh waktu juga untuk istirahat, kumpul keluarga, dan bersenang-senang lainnya. Jadi tugas yang kalian buat tidak hanya untuk mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya biarkan 25% waktu Anda tanpa kegiatan. Nah, minimal itu 15 menit kalian bisa bersantai-santai, bersenang-senang, kumpul keluarga, untuk merelaksasikan pikiran Anda kembali sebelum mengerjakan tugas Anda. Oke. Nah, selanjutnya itu mematuhi jadwal. Nah, pada poin pertama itu susun jadwal Anda pada waktu yang sama setiap harinya. Nah, misalnya kalian sudah susun jadwal ini, nah besoknya kalian susun jadwal yang itu lagi dan kalian kerjakan ya. Nah, yang selanjutnya itu simpan jadwal di tempat yang bisa Anda lihat. Nah, misalnya simpan jadwal di HP, di catatan yang bisa kalian bawa kemana-mana. Nah, selanjutnya itu tandai tugas-tugas yang telah selesai agar Anda selalu termotivasi. Misalnya tugas pertama kalian sudah selesai kerjakan, terus kalian bisa contreng. Nah, ketika tugas-tugas itu sudah terlaksanakan semua, kalian bisa contreng bagian tugas yang sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya itu jadwalkan waktu istirahat secara teratur untuk menghindari kelelahan. Nah, kalian bisa istirahat untuk tidak terlalu lelah dalam mengerjakan tugas-tugas dan kalian bisa fokus kembali kepada tugas yang kalian kerjakan. Oke, kira-kira sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kira-kira dari materi yang tadi kakak sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada, Kak. Oke, kalau kalian tidak ada bertanya, kalau
kalau begitu kakak yang bertanya ya. Ya. Oke. Coba dari pemahaman kalian yang tadi sudah kakak jelaskan, apa sih manajemen itu? Ada yang bisa jelaskan? Oke, manajemen itu perencanaan. Ada lagi? Oke, manajemen itu pengorganisasian. Oke. Terus ada yang bisa jelaskan waktu itu apa? Oke, masa sekarang. Masa sekarang, Kak. Jadi, manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Seperti yang sudah kakak bilang di awal tadi, kakak akan membagikan lembar kerja kepada kalian dan nanti kalian kerjakan ya. Oke, itu lembar kerja silakan kalian kerjakan ya. Dan nanti ada 2 orang yang jadi perwakilan untuk menyampaikan hasil lembar kerjanya. Oke, terima kasih ya. Nanti ketua kelas kumpul tugasnya, tugas teman-temannya dan kasih ke ibu ya. Oke. Dengan berakhirnya materi hari ini, diucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Ya baiklah, sebelum ibu tutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.